Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah ta'lim ahad yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bapak-bapak, ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini, baik yang offline maupun yang online. Offline apa sih artinya? Arti offline adalah duduk di sini, di ta'lim, maupun yang online. Online apa? Online yang di luar ta'lim. Sama pahalanya? Beda. Kenapa beda, Bun? Kalau yang online makan di rumah. Iya. Kalau yang offline dapat pahala jar. Man salaka tariqan fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara kita yang melangkahkan kakinya dari rumah, dari malam udah niat mau masak pagi-pagi, mau cuci pagi-pagi, mau siap-siap pagi-pagi, mau mandi pagi-pagi, beresin anak pagi-pagi, layani suami pagi-pagi, maka layani suami, layani istri, ngurus anak bareng-bareng suami istri, berangkat melangkahkan kakinya, buka pintu jalan menuju ta'lim majelis ilmu, maka kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkah kakinya bahwa dia menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi yang offline ada tambahan pahala,
Di mana pahalanya? Dia melangkahkan kakinya. Apalagi hujan, apalagi jauh, apalagi panas, apalagi dapat celaka, apalagi jatuh dari motor. Maka semuanya menjadi catatan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya ngaji. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami banggakan, Bunda ajakin, yuk bersama-sama kita cari kehidupan dunia. Tapi kehidupan kita kan bukan hanya di dunia. Rabbana atina, sering gak kita baca? Coba kita baca itu sama-sama. Hafal nggak doa itu? Coba kita baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering kita baca. Apa kata kita? Tuhanku, Rabbana wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buat kita yang muslim, buat kita yang mukmin, muslimah, mukminah, kita hidup punya tujuan. Tuhanku, Rabbana atina, berikan kepada kami. Tuhan kami, berikan kepada kami. Apa sih diberikan kepada kami? Fid dunya hasanah. Di dunia itu kebaikan. Kita butuh hidup. Suami gak kerja, di PHK, PKH, PHK. Suami di PHK gak kerja. Suami udah sepuh. Suami udah gak mampu kerja. Istri masih mampu. Boleh istri bekerja karena suami gak mampu. Apa suami sakit? Apa suami memang gak punya kemampuan? Boleh istri kerja? Boleh. Untuk siapa? Untuk kehidupan rumah tangga. Ngaji kita, yang online, yang offline, yang duduk di ta'lim maupun di rumah ngaji. Kan ngaji itu tajdidul iman, memperbarui iman kita. Sering saya sampaikan, di rumah lagi mumet, kesel, jengkel, nih mata-mata semuanya, wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang ganteng. Emangnya kepalanya semuanya sama pikirannya? Di sini ada 100 orang, 100 lebih orang. Di ta'lim offline-nya, di online-nya juga ada banyak. Apakah dari semua banyak itu kepalanya, pikirannya sama? Ada yang lagi mumet, jengkel banget sama anak, kesel banget sama suami, sewot banget sama istri, jengkel sama mertua, kesel sama menantu, berantem dulu sama adik ipar. Itu kan kehidupan kita sehari-hari. Lagi mumet, lagi kesel, lagi jengkel, datang ke tempat taklim, datang ke tempat pengajian, duduk bersama, bisa ngobrol, maka itu Allah kasih ketenangan hati kita. Alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan kedamaian, ketenangan hati kepada siapa? Kepada hati orang mukmin.
tenang kita ngaji, damai hati kita. Lagi mumet, lagi sewot, lagi jengkel, itu adalah kehulu, itu adalah kehidupan dunia. Lagi kesel, jengkel sama siapa aja. Habis acara, namanya kan manusia mah mulutnya banyak, salah mulu kehidupan itu. Habis ada acara besar, hajat, ada yang kelupaan, gak kebawaan, nggak dibagi makanan, atau nggak ngulangin. Dia omongin, gue malah waktu dia hajat itu, gue kondangan itu sampai banyak banget, dodol atau sebasko, sama beras sampai 3 karung. Pas gua hajat, dia kagak ngulangin seperak-perak aja, malah pergi. Gue hajat, dia gak ngulangin. Padahal dia mah hajat udah berkali-kali. Gue datang, yang 100.000, 50.000, beratnya 1 karung, beratnya 2 karung, dodolnya sebaskom. Udah 7 kali tuh dia hajat. Gue kondangan mulu. Pas gue hajat mah dia kagak datang, malah hilang sama keluarganya. Buset deh. Ya Pak ya? Kehidupan itu. Urusan apa itu? Dud? Tetangga hajat, ditutupin semuanya pagernya. Supaya apa? Potong kambing, sembelih kambing sama sapi. Kambingnya sama sapi lagi sembelih, supaya dagingnya jangan pada lari ke belakang. Dikunci pagernya, dikunci gerbangnya. Supaya apa? Supaya ekornya jangan lari, supaya kaki sapinya jangan lari. Kenapa begitu? Kadang-kadang kan hati kita sama otak kita bertentangan. Hati jangan itu nyuri, kagak boleh. Tapi otak kita ngomongnya, alah kapan lagi kalau pada begini. Ya, lagian juga dia mah hajatnya juga pelit sih. Rengginang aja kagak boleh keluar. Gara-gara rengginang gak boleh keluar, gue umpetin mendingan. Gayanya jadi tukang pangkeng. Udah tukang pangkeng, semuanya orang di WA-in. Lu datang ke sini ya, diselip-selipin sama dia. Kenapa? Gara-gara yang hajatnya pelit. Makanya kalau kondangan jangan suka di amplopnya disebutin sodakoh. Kenapa? Gaya di amplopnya disebutin sodakoh. Sodakoh dari siapa? Sodakoh dari Bu Sri Mulyani, sodakoh dari Ibu Atikah. Sodakoh belum nyebutnya di amplop. Sodakoh. Panitia hajat kagak dibalikin ke rumah. Namanya sodakoh mah kagak boleh didumelin. Makanya jangan suka dikasih nama sodakoh. Udah aja di amplopnya kasih nama, gantiin ya. Gantian. Iya Pak ya? Kenapa ngadu? Gue waktu dia hajat kondangan berkali-kali. Udah kondangan berkali-kali, dia bakal gemulangin. Urusan apa ini? Dunia. Hajat mulai ngarep-ngarep, itu bocah kapan gede, gue mau kawinin. Kenapa gue pengen banget hajat? Kenapa? Karena gue udah kondangan udah banyak banget. Udah ke siapa saja kondangan. Buat mau ngawinin ini bocah. Pasti hajat kagak yang datang. Kan sedih banget itu. Ya Pak ya? Makanya kalau kita ke kondangan, sebut aja bener kata Bu Mulyani. Balikin ya. Jangan ikut soda. Kalau sedekah nyebutnya sakit hati. Udah mau hajatnya juga bingung. Ini nyari duitnya modal dari mana ya? Utang dah. Kenapa? Karena saya udah banyak banget naruh, udah banyak banget kondangan.
ngutang dulu, ngutang. Udah ngutang, beli barang. Udah beli barang, apa yang terjadi? Deg-degan hati. Kamu bakal banyak kagak ya? Iya Be? Ini undangan pada sampai nggak ya? Iya Be ya? Nanti dia datang kagak ya? Dipulangin nggak ya? Terus pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya Pak ya? Kita itu jabuk pikiran. Urusan apa itu? Urusan dunia. Suami gak kerja, makan di rumah harus makan sehari-hari. Istri harus pakai pakaian yang bagus. Biarin dah, istri saya mah prihatin, pakainya nggak baju bagus. Tapi kan anak udah sekolah. Ya, makan harus makan. Suami nggak bisa kerja, baru umur 40 tahun udah stroke. Jalan juga kudu dipayang. Ya Be ya? Jalan kudu dipayang karena udah stroke. Nah, dari udah stroke itu istrinya kerja. Istrinya kerja, maka buat anak, buat suami, buat kehidupan rumah tangga, boleh tidak itu? Boleh tidak? Boleh. Suami jangan egois. Apa egoisnya? Mentang-mentang jadi suami udah belangsak, istri kerja kagak boleh. Maka ketika dunia udah dapet, akhiratnya pun harus dapet. Jangan urusan dunia saja dipikirin, tapi akhirat pun dipikir. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga harus baik. Wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkan aku dari mana? Dari siksa api neraka. Bu, Bapak, habis hidup kita ngapain? Habis hidup ngapain? Muda, remaja, nikah, dewasa, sepuh, tua, meninggal. Kalau udah kayak gitu, apa yang kita harapin? Kata Allah dalam Quran surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Hai orang yang beriman, kita hari ini beriman tidak? Nih, tauhid anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati. Duduk begini tenang gak hati? Ngaji disiram tenang gak? Kalau kita lagi kepanasan ada di lapangan hujan, adem gak? Puasa siang-siang jam 12, jam 2 sedang haus-hausnya tidak? Haus. Masuk ke ruangan AC, apalagi ada yang ngasih minum. Gak puasa dong. Sejuk gak tuh? Sejuk. Lagi beringsang hati. Aduh, ini utang gue banyak banget. Gimana caranya ini gue kena pinjol. Pinjol. Sahabat setia ini pinjol. Saya utangnya banyak dah. Gundah, gulana, anak ngebawa kabur anak orang,
Iya Pak ya? Dia pacaran mulu udah pengen nikah, duit kagak ada, utang banyak, pikiran jabuk, bahasa siapa tuh jabuk? Ya Pak ya? Aduh, tukang kredit datang melulu, arisan kagak lunas-lunas, apa-apa baru pengen ngikut, segala sesuatunya ke bawah keadaan. HP pengen cakep, itu HP cakep banget, padahal cuma dipakai buat WA doang. Kenapa? Gaya, HP-nya cakep, HP-nya cakep, cakep nggak HP-nya? HP-nya cakep, mama pengen dipuji HP-nya cakep, pakainya cuma apa? WA sama telepon doang. Aplikasinya banyak kagak digunakan. Kenapa? Pengen dipuji, pengen ditangkap, pengen dibilang hebat, pengen dibilang cantik, pengen dibilang ganteng. Semuanya orang seperti itu. Orang jahat banget juga pengen dibilang baik. Kalau kita memuji orang, maka yang dipuji ucapan alhamdulillah. Karena apa? Karena segala pujian hanya untuk Allah. Ini mah dipuji, ente cakep banget nih, keren, bajunya bagus. Besok berantem sama suaminya minta dibelikan baju yang bagus lagi. Kenapa? Supaya dipuji lagi. Dipuji, apa katanya? Kamu cantik banget sih. Oh iya, emang make up gua, bedak gua cakep, mereknya keren, mahal. Ente emang kagak bakalan bisa kebeli. Agak taunya dia boleh ngerijit itu bedak. Ya Pak ya? Kan kodrat manusia bang pengennya dipuji, jelek banget juga pengennya dipuji. Ya Pak ya? Ujian itu. Maka kata Allah, hai orang yang beriman, kita syukur dikasih nikmat. Nikmat apa? Nikmat paling penting, nikmat iman dan Islam. Duduk ngaji, hati tenang. Hai orang yang beriman, kata Allah dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Apa sih takwa? Takwa itu kalau dipuji, kembalikan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Allah, kalau kita sholat, Allah menyaksikan kita sholat, Bu. Allah menyaksikan Pak kita sholat. Kenapa? Karena sholat kita itu adalah hubungan, komunikasi kita langsung kepada Allah. Kata kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kata Allah, nyaut Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, hambaku sedang memujiku, kata Allah. Maka kalau hamba memuji, Allah akan puji kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah takwa untuk apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan diri kamu. Kadang-kadang kita merasa sombong. Apa sombongnya? Gue mah gak ngikut ngaji karena udah pintar, gak perlu lagi. Nah, padahal Bu, hati kita ini kadang-kadang alladzi yuwaswisu fi sudur. Hati kita ini kadang-kadang lagi enak dia enak, lagi gundah-gundah, lagi damai-damai, lagi turun-turun iman kita, lagi sewot-sewot, lagi jengkel-jengkel. Gak selamanya hati ini stabil. Ya Pak ya?
Maka dengan takwa kita kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah, hati menjadi tenang. Siapa yang menenangkan? Allah. Kalau kita nggak ngaji, Allah menurunkan ketenangan tidak? Tidak. Adanya kita syawat, ngikut apa kata setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu ngutak-ngatik hati kita. Lawan. Mendingan lu balas WA-nya jahat, lu balas. Kenapa lu balas? Dia ngata-ngatain lu, dia fitnah ente, balas. Mumpung WA-nya ada kuotanya. Jadi ribet gak tuh? Ya Pak ya? Coba pikir-pikir. Cuman gara-gara ada status, dia status, padahal dia statusnya itu lagi, otaknya lagi agak benar. Kita bikin status, terus karena kita rada-rada ada masalah sama dia, baca status dia, buset deh, itu statusnya nyinggung gue banget. Ya Pak ya? Langsung di komen, lo ngajakin berantem sama gue. Lawan gua. Lalu berani ketemu di lapangan lawan gue. Mungkin jawabnya udah. Lawan gua. Gara-gara apa itu? Gara-gara status. Itu statusnya nyinggung gue banget itu. Berantem ribut gara-gara status. Siapa yang ngajakin ribut? Siapa yang ngajakin ribut? Status dan chat. Bu, status dan setan. Emang penciptaan manusia sejak awal juga udah dibikin dua, Habil dan Kab. Habil simbol kebaikan, Qabil simbol kejahatan. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluknya zaujain, berpasang-pasang, ada laki ada perempuan, ada malam ada siang, ada hujan ada panas, ada langit ada bumi, ada syawat ada ada setan ada kebaik, ada setan ada malaikat, setan malaikat manusia, setan manusia malaikat, manusia di tengah-tengah. Kalau manusia ini otaknya bagus, manusia ini pikirannya positif, maka dia ngikut malaikat. Kalau dia pikirannya jahat melulu, melihat orang pakai baju bagus, dia sewot. Melihat orang jilbabnya ganti-ganti, dia kesel. Orang bikin status happy-happy, romanya kagak senang. Orang bikin status lagi makan di restoran, romanya sewot. Orang lagi jalan-jalan di mall bikin status, padahal itu dia cuma jalan-jalan doang, kan itu belinya mah kagak. Apa urusannya sama kita? Iya Pak ya? Coba begini. Coba ibu sekalian, bapak sekalian, fasilitas untuk ria itu banyak sekali. Apa yang terjadi? Kita waktu dulu ngajakin anak kita ke mall, ngajak anak kita makan di meja makan. Apa kata kita yang kita ajarkan ke anak kita? Nah, ayo baca doa. Baca doa, nak. Apa baca doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kata siapa tuh? Kata kita ngajarin siapa? Yang terjadi sekarang apa? Sampai ke mau makan, padahal makanannya boleh traktir, sop buntut, ada capcay,
yakin. Dia traktir temennya baru ketemu, foto. Itu langsung diupload. Gua dong lagi makan enak. Apa kata temannya di luar? Wih keren lu kalau ngajak-ngajak gue. Dia mau bilang gue jadi traktir malu. Dia mau bilang begini jawabnya, ih lu mah, gue aja boleh ditraktir ini. Anu kagak? Makanya jangan suka ria. Iya. Iya apa ya? Mengen-mengenin doang ya? Padahal boleh ngutang ya? Nama ditraktir orang ya? Sampai rumah kagak punya duit gope-gope aja ya? Ria aja ada. Allah marah dengan ria. Gara-gara ria jadi berantem. Gara-gara ria jadi saling membandingkan. Gara-gara ria timbul sombong. Gara-gara ria timbul angkuh. Wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau busukkan dadamu pada manusia. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Sombong. Baru punya mobil boleh pinjem, punya motor gede boleh pinjem, belaga, pakai status keren-keren, di jalan tabrakan rasain. Tuh mobil bunda tuh Alfa, udah ada di mana kok itu? Kenapa? Setiap yang datang motor diangkut. Rumah gue sejak bikin sampai segini puluhan tahun kagak ngapa-ngapa, rumahnya udah sampai mana tahu. Orang baru datang motor. Siapa yang punya rumah, siapa yang ria? Ya, saudaranya jauh, saudaranya jauh. Lu keren amat, utang aja lu ke gue belum dibayar. Tapi itu rumahnya keren amat ya. Jadi fitnah enggak? Wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kau berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Biasanya kayak semua perempuan. Apa sama laki-laki juga? Kagak. Kagak ya? Jarang laki-laki mah ya? Yang dia siapa? Yuk kita kaji hati kita ya. Kita kaji hati kita. Ngaji hati kita. Apa itu semuanya? Ntar ditanyain itu sama malaikat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takwa kepada Allah. Perhatikan yang kita lakukan. Ngupload boleh, pinjem, mending HP-nya juga boleh pinjem juga. Ya Pak ya? HP-nya boleh ngeredit, di-upload. Segala sesuatunya boleh pinjem, di-upload. Tujuan apa? Manas-manasin saudara, manas-manasin tetangga. Kenapa? Tuh, tetangga kita baru lagi, rumahnya catnya udah baru lagi, cuman cat baru doang aja sewa. Besok rumah gua ganti, ngutang dibelain. Gara-gara apa? Gara-gara upload mengap. Tuh kalau punya istri kayak begitu, suami kagak kerja, mules banget itu suami. Apalagi bininya cakep. Bini cakep. Artinya cakep apa? Botoh.
Suaminya segitu-gitunya. Pas-pasan. Apa adanya. Ya, istrinya kerjaannya mancem dulu ke suaminya. Apa mancemnya? Ya udah, kalau kagak dibeliin ini, balik ke rumah mama. Gara-gara kagak dibeliin balik. Ayah, si Anu itu udah punya tas baru. Ya terus apa mama hubungannya sama kita? Aku beliin. Kan gak punya uang mah. Ngutang kek apa kek? Usaha dong, usaha. Suami mah harusnya usaha. Kata istrinya. Itu suami bu, hatinya dikit lagi itu kompor masuk ke dalam hati. Satu sisi dia panas, satu sisi kesel, satu sisi pengen pengen di satu sisi dia pengen mengabulkan permintaan istri. Pengen dia juga berikan punya istri yang bagus, pengen dia juga kasih istri yang bagus. Tapi apa daya? Nah, perempuan-perempuan kayak begini nih, makanya ngaji. Ini mama muda semua nih, awas gitu sama suaminya. Ngomongin suami dia keluar, curhat sama suami orang. Gak ada HP. Bagusnya tuh. Curhat sama suami orang. Gara-gara apa? Gara-gara ngeliat status keluarga orang. Akang tahu nggak? Sejak saya nikah, saya belum pernah dibahagiakan sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Padahal suaminya udah ngajakin ke Bali 7 kali 7 malam. Suaminya udah ngajakin goes kemana wae. Suaminya udah ngajakin pergi jalan-jalan jauh. Suaminya udah belikan jilbab yang cakep. Suaminya udah bikin baju yang bagus, boleh utang-utang juga dibelain. Ngeluhnya, curhatnya sama suami orang cuma gara-gara ngasih cendol doang, langsung kesangkut curhat. Padahal suaminya udah ngasih apa saja, ngasih anak banyak. Ya Bu ya? Anaknya dikasih udah 7, rumah 2, mobil 1, motor 3. Dan siapa tuh dari suaminya? Suami orang lain ya? Ngelihat suaminya salah sedikit kenapa seminggu kagak balik? Salah sedikit apa banyak gitu? Seminggu kagak balik, nggak ngasih kabar. Kemana suaminya? Kagak tapi jalan pulang ya. Keder punya mainan baru. Asik. Punya mainan baru gara-gara apa? Ngasih anak 7. Kagak sempet dandan. Bahenol. Padahal bajunya bagus. Bajunya banyak di rumah yang cakep-cakep. Udah banyak di rumah yang cakep-cakep. Lemarinya 3 penuh. Kadang ngurusin bocah mulu di rumah. Bajunya dasaran mulu, sobek kanan kiri. Udah bawa apa? Suaminya, gue capek banget ini bini gue. Gue pergi bajunya itu, gue balik bajunya itu juga. Agak ganti-ganti. Padahal ngurusin anaknya di rumah. Dia pergi nyari mainan baru. Lupa pulang, kata si Fitri Keder. Kagak tahu bang? Gara-gara itu
curhat lagi sama suami orang. Apa kata dia? Ente bisa begitu, emang aneh kagak bisa. Cakep gak gitu? Cakep. Ente bisa begitu, gue juga bisa. Tadinya di rumah pakai daster, dia beli baju yang cakep. Tadinya di rumah pakai jilbab, kerudung bergo, kita buka kerudung kita, kita pergi ke salon, warnain rambut, warnain rambut pakai jean legging yang sobek-sobek lututnya. Ngapain? Buat ngebales suami. Yang kayak begini bener apa kagak? Ya. Kalau kita nggak ngaji tahu nggak? Ya. Tapi karena kita ngaji, kalau perempuan-perempuan muda kan hidupnya masih panjangan dikit. Ibu-ibu yang udah sepuh kasih tahu anak menantunya. Kenapa? Kalau salah sedikit sama suami, jangan lapor melulu ke orang tuanya. Sedikit ribut sama suami, balik nangis, lapor sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya, mama papanya masih kesel banget itu bocah nangis-nangis, ngadu-ngadu. Belum juga 2 jam suaminya WA, mama, papa punya berlian barusan. 2 jam tuh lapor sama suami, sama orang tuh. Suaminya langsung dipoto tuh berliannya, dipoto baju bagusnya, kasih ke istri. Mama, ayah jemput ya. Mama, papa jemput ya. Nanti gimana pak? Sekali mah tuh WA kagak dijawab, kagak dicuekin tuh WA. Mama, pulang. Sayang, main aja sama macam-macamannya. Ayo deh sayang. Terus suami udah ngerayu. Nggak di open juga ngerayunya. Dikirimin baju yang bagus, kirimin kalung yang indah, kirimin berlian yang oke. Dipikir-pikir dirian HP-nya. Iya juga ya. Cakep-cakep ini. Keren. Dia jawab, ayang. Tapi ayang ya yang jemput ke, bilang sama mama, sama papa jemput aku. Kalau aku yang bilang malu. Kenapa dia malu? Karena baru ngomong-ngomongin suami. Iya Mbak ya? Nih perempuan muda dengerin. Ngaji. Kan kalau Mbak muda Mahmud masih ongoing ya. Kalau yang udah tua udah bawa apek semuanya. Suaminya bawa apek, jangan mau pikirin. Suaminya langsung didukung Waliadin. Suaminya tidur di kursi depan juga kagak ditingin, nggak dibukain pintu kagak ngapa-ngapa, gerumutin nyamuk. Kalau lagi masih mudanya mah ayang-ayang diselimutin. Masuk rumah lampu mati, kejedot sedikit, aduh ayang hati-hati. Pas sudah tua mah lampu mati, kejedot tiang, kejedot tiang. Kenapa? Kalau lampu mati, matanya kurang lihat. Kejedot tiang apa kata istrinya sama suaminya?
Memang matamu mana bilo amat sih? Kotok banget. Udah tahu ada tiang di situ. Kalau tahu ada tiang situ. Udah kan mata kaki buta. Kan iya mata kaki makanya. Baru-baru ayam-ayam Mata kaki makanya bang iya nggak bisa li. Nggak bisa li. lo nggak bisa baru-baru biasa lo Memang matamu mana bilo amat sih? Kotok banget. Udah tahu ada tiang di situ. Kalau tahu ada tiang situ. Udah kan mata kaki buta. Kan iya mata kaki makanya. baru-baru ayam-ayam Mata kaki makanya bang iya nggak bisa li. Nggak bisa li. lo nggak bisa baru-baru biasa lo Iya. Mana lo? Mata kaki dibilolin. Kan lu punya mata, ya kan gelap itu mata kaki. Kalau udah tua mah ya, iya, iya nek. Mana? Haja Maimunah kayaknya mau deh nih. biasa baru membuat Haja Maimunah, Maimunah. Haji Maimunah ini kan mesra banget sama suaminya. sip bun Ayang-ayang, yang beb. ya udah ada lagi malah aku lagi pan kita kalau tahu ya Udah suaminya giginya udah kagak ada satu juga. Rambutnya udah putih semua. Panggil namanya Bu Haja Maimunah. Ayang beb, sini udah ngopi belum? Tuh contoh yang kayak begitu. Sweet itu namanya. Ini mah istrinya masih cakep, suaminya udah ubanan semua, giginya tinggal 3. Minta diurusin sama anakmu sana. Udah sampai itu. nggak ingat lagi mudanya deh bun Nggak ingat nama mudanya yang beb. nama bunnya bun Iya. dia nama bun lagi mudanya kan dia masalah Kan? Yang tua juga ngerasain muda ya. Tuh. Kan sebelum dia ke kita dulu. Kalau sekarang mah kan ngomongnya pakai HP, pakai WA. Kalau dulu mah Bu Yumiana digelewekan ya dari lantai atas ke bawah ya. Woi terus ini. Ada tanjatan tinggi, ngasih kode bukan pakai WA, digerolongkan tuh kali. Sampai supaya dia ngeh ada gebetannya di atas. Kata Bu Maimunah, Ustazah Maimunah, kata Ibu Ustazah Yumiana, gue juga ngerasain muda. Iya Pak ya? Nggak gitu-gitu amat. Nggak kayak dulu amat padahal sekarang. Sama sedikit lapor sama suaminya ribut. Baru sebentaran udah lapor sama orang tuh. Makanya jangan flexing. Apa flexing? Ria. Gara-gara Ria jadi berantem melulu. Gara-gara status. Iya Pak ya? Sering banget itu gara-gara status. Gara-gara HP, kagak tua, nggak muda, selingkuh jangan. Terus Ya. Dia main HP aja. Kan setan ada di dalam HP ini. Setan ada di sini. Udah kenal belum orangnya? Yang diselingkuhi di depan udah kenal belum? Non jauh di sana. Bahasanya enak-enak. Ayang beb, udah maem belum saya? Kamu lagi apa? Bahasanya manis-manis. Mau tua mau muda punya perasaan nggak? Ada tidak perasaan tuh? Siapa yang membawa alladzi waswisu fi
diwaswiskan oleh setan. Hati kita dikutak-atik sama setan. Suaminya kerja malam, jaga malam, usaha malam, istrinya nggak tidur. Bu, jangan sampai suami kita curiga sama HP kita. Bukan lagi sama kita, ini curiganya sama HP. Gara-gara apa? HP tidur di bawah simpan bawah bantal. Ke kamar mandi HP ini dibawa. Kenapa? Karena ada suaminya. Takut suaminya ngoprek HP-nya. Begitu kan sekarang? Kenapa? Hilangnya rasa percaya suami ya Pak ya? Setan isinya di sini. Kalau kita gunakan untuk tidak baik. Bukan hanya perempuan, laki sama. Laki-laki sama. Laki-laki sama, perempuan sama. Jika ini HP digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, menghancurkan rumah tangga, maka ini adalah mediator setan. Ya Pak ya? Ya. Gara-gara ini semua. Bu, kalau zaman dulu, tanyain itu Bu Nengsi, tanyain Bu Maimana, tanyain Ibu Yuliana. Dia melihat sendalnya aja di tempat ngaji udah girang banget. Sendalnya ada. Padahal itu sendalnya butut banget ya. Sendalnya butut banget. Ngelihat pelipir bajunya lewat. Kayaknya itu kekasih gue. Senang banget. Gak pakai HP. Pakai HP nggak? Janjian juga lagi sekolah. Sambil lewat, dia tulis dicari kertas. Ngapain? Ketemu yuk di tengah sawah. Janjian ya. Di mana? Di bawah pohon kemang di pinggir kali. Kagak ke restoran nggak? Janjiannya di bawah pohon kemang di Bogor apa? Di bawah pohon kemang di pinggir kali. Balik ngaji ya. Di mana itu dekat pohon bambu? Kuntilanak. Janjian, nggak pakai HP. Sekarang janjiannya di mana? Di mall, di hotel. Iya. Rusak gitu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan dirimu, apa yang akan kau lakukan di masa depan. Semua yang tadi kita sebut, semua yang tadi kita bahas, semua yang tadi kita kaji, semua yang tadi kita ceritakan, itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari besok. Oleh siapa? Di akhirat nanti. Apakah suamimu ridho? Apakah kau tidak durhaka kepada suamimu? Apakah kau tidak durhaka kepada istrimu? Kenapa kau wahai suami selingkuh? Istrimu tahu tidak? Kenapa kamu wahai istri meninggalkan suamimu? Apakah suamimu tahu tidak? Malaikat, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah selingkuh. Saya tidak pernah mencuri uang suami. Ambil doang. Ya, saya tidak pernah ngejahatin mertua. Saya tidak pernah jahatin ipar. Saya tidak pernah jahatin orang di rumah, ya Allah. Saya tidak pernah berbuat jahat, ya Allah. Saya baik-baik terus setiap hari, ya Allah. Kata malaikat, benar. Diminta kita mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Anak kita yang kita sayang
sayang banget bisa nolongin keluarga kita yang kita cinta banget tidak bisa nolongin, kekasih kita mungkin, kerabat kita mungkin. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semuanya pada hari itu masing-masing lari dari kita. Anak tidak kenal orang tua tidak kenal anak, saudara tidak kenal lagi satu sama lain. Kita suruh tanggung jawab. Nggak ngaku, udah nggak ngaku apa kata kita? Gak ya Allah, tidak ya Allah, bukan saya ya Allah, itu bukan pekerjaan saya ya Allah. Wahai malaikat, itu bukan pekerjaan saya. Curi uang suami kelihatan, nyuci di kantong baju suaminya kelihatan. Apapun yang kita lakukan kelihatan. Kalau udah kayak begitu, bisa membantah tidak? Bisa mengelak tidak? Bisa lari tidak? Jadi ngaji ini untuk apa? Untuk kehidupan kita ke depan. Ngaji ini jaga diri kita. Kenapa? Ya Allah, kalau kita diomongin orang, kesel banget telinga kita. Maka kita juga jangan suka ngomongin orang. Kalau kita dijahatin orang, kesel. Maka kita juga jangan suka ngejahatin orang. Yang kayak gitu kadang-kadang kelupaan. Tapi yang kayak gitu dilihatkan oleh malaikat, dilihatkan oleh Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang harus kita perhatikan. Kalau umurnya sekarang baru 25 tahun, ya Allah, berapa kira-kira umur saya ke depan? Apakah saya akan berumur 60 tahun? Apakah saya akan berumur 70 tahun? Apakah saya akan berumur 24 tahun? Kalau umurnya 20 tahun, kita berpikir apa yang akan terjadi masa depan kita. Tapi kita juga nggak boleh meramal diri kita. Yang ada, kita berusaha untuk berbuat yang terbaik. Hari ini kita berbuat yang terbaik. Untuk apa? Karena kita tidak pernah tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan, apakah kita masih hidup atau tidak. Maka kata Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikan diri kita untuk hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, masih hidupkah kita? Lalu untuk akhirat kita, wattaqullah, Allah tutup bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Karenanya kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu, wala takunu kalladzina nasullaha, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kita lupa kepada Allah,
bapak, ibu, artinya lupa kepada Allah ngapain sih? Mau berbuat jahat, kagak mikir. Kalau apa yang kita lakukan Allah tahu, Allah melihat, disaksikan oleh Allah. Lupa dia kepada Allah. Kalau sekali-sekali lupa, kalau keseringan lupa, maka kata Allah, fa'ansahum anfusahum. Jika kita lupa kepada Allah, disuruh sholat nggak pernah sholat, suruh ibadah nggak pernah ibadah, suruh ngaji nggak pernah ngaji. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah melupakan dirinya untuk dirinya sendiri. Maka dia dilupakan oleh Allah. Maka hidupnya tidak terarah, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai. Kenapa? Karena dia dilupakan oleh Allah. Kalau kita selalu ingat pada Allah, Allah selalu ingat pada kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kajian kita untuk masa depan kita, kajian kita untuk masa kini kita, kajian kita adalah untuk keselamatan kita. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu kalau di HP ini isinya setan banyak. Ya Pak ya? Itu. Jadi boleh kita bercanda, boleh. Yuk mulai luruskan lagi hati kita, luruskan lagi niat kita, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Yang tadinya lagi berantem sama suaminya, yuk baik sama suami. Yang lagi ribut sama istrinya, yuk baik sama istri. Kenapa? Yang nolongin kita cuma istri, yang nolongin kita cuma suami. Orang lain mah cuma ngomongin doang, orang lain mah cuma ngatain doang. Suami kita yang ngasih makan kita, yang ngasih rezeki Allah, wasilahnya lewat suami. Udah deh, berhenti ngomong-ngomongin suami, berhenti ngejelek-jelekan istri, berhenti ngebuka aib suami, berhenti ngebuka aib istri, berhenti selingkuh, berhenti bikin curiga istri, berhenti bikin curiga suami. Kenapa? Karena itu adalah benih-benih kehancur. Karena itu adalah digiring syaitan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrah kepada Allah. Bu, Bapak, kalau suami kita, kalau istri kita udah gak percaya sama kita, siapa lagi yang mau percaya sama kita? Saya mau nanya, semuanya punya HP kan? Pernah nggak suami atau istri curiga sama HP kita? Pernah tidak? Ada nggak? Aku, suami atau istri yang curiga dengan isi HP kita? Hah? Ada nggak? Suami suka ngoprek HP kita nggak? Istri suka ngoprek HP suami tidak? Suka? Suka tidak? Oh, pakai kode jadi jangan ketahuan ya? Pakai kode kagak ketahuan. Pengalaman. Kalau suami curiga dengan HP istri, istri curiga dengan HP suami, boleh? Boleh. Tapi kalau berlebihan menjadi bahaya. Kalau berlebihan rumah tangga jadi hancur. Karena saling curiga itu tidak boleh. Curiga adalah benih hancur. Curiga adalah merupakan awal dari malapetaka. Suudzon adalah awal dari kehancur. Jaga saling percaya,
suami istri. Jaga kedamaian rumah tangga. Jaga tidak saling curiga antara suami istri. Insya Allah itu akan memberikan kedamaian kita. HP memang fasilitas hari ini, tapi HP digunakan yang baik, insya Allah akan bermanfaat. HP digunakan yang buruk, insya Allah akan membawa sengsara. Kenapa? Kalau udah berantakan capek, nyesel, capek hidup. Maka kita perhatikan baik untuk kehidupan dunia masa depan maupun untuk kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan ngaji kita Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi, jalan yang lurus. Allah ridho, bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Hadihnya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farijal ya kashifal gham ya mani 'abdi yaghfir wa yanam wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa dakhilna al jannata mal iman. Allahumma sabbitna ma'al iman. أخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخذب لنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Dan kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.